warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Faiza Akilah dan teman-teman saya yaitu Angel Caroline, Anggun Azahra, Novia Emilia, Sania Isabella, Naila Putri Rohmah, dan Latifatur Rohmah. Jadi, di sini kami akan menjelaskan core of concept atau konsep inti pemasaran dari salah satu marketplace yang sangat familiar dan terkenal di sekitar kita, yaitu Shopee. Sebelum masuk ke konsep inti pemasaran dari Shopee sendiri, apa sih pemasaran itu? Jadi, pemasaran menurut William J. Stanton yang dikutip oleh Swasta dan Handoko adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, untuk melakukan pemasaran, para penjual harus terlebih dahulu menentukan pasar atau sasaran yang akan dijadikan tujuan. Untuk menentukan pasar tersebut dan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dalam proses pemasaran, diperlukan core concept of marketing atau konsep inti pemasaran. Nah, core concept of marketing ini adalah hal yang menjadi poin penting bagi para pebisnis dalam menentukan pasarnya. Nah, ini merupakan bagian dari core concept of marketing. Bagian core concept of marketing atau konsep inti pemasaran terdiri atas segmenting, targeting, positioning, needs, wants, demands, exchange, transaction, satisfaction, marketing mix, and value. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep inti pemasaran ini. Untuk segmenting sendiri merupakan kegiatan mengidentifikasi suatu market atau membagi kelompok-kelompok pembeli, di mana biasanya segmenting ini bisa dibagi menjadi kelompok usia, kelompok berdasarkan jenis kelamin. Untuk misalnya produk itu ditujukan untuk siapa, kelompok siapa saja kelompok pembelinya. Nah, untuk targeting sendiri merupakan kegiatan menentukan target. Misalnya dari segmenting tadi, kita akan menentukan targetnya berjenis kelamin perempuan. Nah, untuk usianya rentan 17 tahun ke atas. Nah, untuk positioning sendiri merupakan kegiatan proses kita membuat suatu produk yang diingat di kepala para pelanggan. Misalnya kita membuat produk yang mudah diingat seperti misalnya Shopee atau Mr. DIY. Kegiatan di mana kita membedakan produk tersebut dengan kompetitor lain. Positioning ini dapat dilakukan dengan membuat tagline, logo, warna, atau kualitas yang baik atau mudah diingat oleh pelanggan. Baik, kita melanjut ke needs. Needs merupakan suatu kebutuhan, di mana misalnya seseorang membutuhkan sesuatu dan kebutuhan itu terpenuhi. Nah, untuk want sendiri, yaitu kegiatan ketika suatu kebutuhan terpenuhi, maka muncullah keinginan. Misalnya kita sudah terpenuhi nih, kita sudah bisa memiliki baju, tetapi kita setelah punya baju yang emang menjadi kebutuhan kita jadi pengen baju dengan model lain atau baju yang sedang trending dengan warna ini, dengan model ini. Nah, di sanalah muncul keinginan. Nah, untuk demand sendiri yaitu terjadi ketika kebutuhan terpenuhi dan keinginan terjadi dan terdapatnya rasa kemampuan membayar. Nah, di sanalah terjadinya demand, akan terjadi permintaan. Nah, berikutnya yaitu ada exchange.
Aksi yang merupakan perubahan value, di mana seseorang bersedia menerima atau kebutuhannya demi bersedia membayar demi mendapatkan sesuatu tersebut, di mana di sini bermain dengan pertukaran nilai. Nah, sedangkan transaksi merupakan kegiatan pembayaran. Misalnya, seseorang rela membayar dengan uang dan demi mendapatkan barang tersebut. Nah, untuk satisfaction sendiri merupakan kegiatan jika value-nya terpenuhi, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan kepuasan, di mana barang yang mereka harapkan atau ekspektasi mereka dari barang tersebut terpenuhi, maka di sanalah akan terjadi satisfaction. Berikutnya itu marketing mix. Marketing mix ini merupakan bauran pemasaran dan salah satu hal yang penting di dalam core concept of marketing. Marketing mix ini terdiri atas products, place, price, atau promotion. Untuk produk sendiri, produk apa yang akan dijual. Untuk place sendiri, di mana tempat produk tersebut dijual. Misalnya bisa offline, online, seperti di marketplace, seperti salah satu contohnya adalah Shopee. Untuk price-nya yaitu harga yang bisa terjangkau oleh kalangan tertentu. Terus untuk promotion, bagaimana cara kita mempromosikan tersebut, bisa melalui iklan dan lain-lain. Berikutnya ada value. Value ini merupakan rasio apa yang dikeluarkan dengan apa yang didapatkan. Misalnya seseorang pelanggan itu membeli sesuatu. Nah, dia akan mendapatkan barang, sedangkan penjual akan mendapatkan beruang. Nah, di sanalah muncullah satu value. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan singkat dari core concept of marketing. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan atau kita lihat apa sih core concept of marketing dari Shopee atau konsep inti pemasaran dari Shopee. Cikida. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Shopee. Shopee adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce melalui website dan aplikasi mobile. Shopee menyediakan platform bagi pengguna untuk membeli dan menjual berbagai macam barang maupun jasa secara online. Produk-produk yang tersedia di Shopee sangat beragam, mulai dari pakaian, mainan, perangkat seluler, hingga kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Shopee juga menyediakan layanan digital seperti pembelian pulsa, token listrik, voucher makanan, dan masih banyak lagi. Dengan kemudahan akses dan layanan yang lengkap, Shopee menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk berbelanja secara praktis dan aman dari mana saja. Selanjutnya, mengenal sedikit tentang Shopee. Shopee memiliki visi dan misi, yaitu yang pertama, visi Shopee adalah menjadi mobile marketplace nomor 1 di Asia Tenggara. Ini berarti Shopee berkomitmen untuk menjadi pilihan utama masyarakat dalam berbelanja online melalui perangkat mobile dengan layanan yang cepat, mudah, dan terpercaya. Yang kedua, misinya adalah Shopee percaya bahwa teknologi memiliki kekuatan yang transformatif. Melalui misi ini, Shopee ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform yang bisa menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Dengan kata lain, Shopee tidak hanya fokus pada transaksi, tapi juga membangun ekosistem digital yang inklusif dan memperbudayakan. Baik, selanjutnya yaitu konsep inti pemasaran, yaitu ada STP. STP itu sendiri segmenting, targeting, positioning. Untuk segmentasi Shopee yaitu dengan memudahkan konsumen untuk mencari produk yang sesuai dengan mereka butuhkan, dan ada beberapa toko di Shopee menjual produk secara homogen, sedangkan yang lain secara heterogen. Shopee memiliki fitur live mengenai produk yang dijual dan konsumen dapat melihat produk secara langsung sesuai yang mereka cari.
Shopee menembus ke semua segmentasi, namun Shopee memiliki target khusus yaitu para wanita. Alasan Shopee memilih gender para wanita sebagai target utama karena para wanita suka belanja baik secara online maupun offline. Produk yang lebih banyak dibeli oleh pengguna beragam mulai dari produk kecantikan seperti alat-alat dandan, pakaian, skincare, lotion, barang dari luar negeri, dan lain-lain. Produk dibeli karena merupakan produk yang jarang ada di Indonesia atau pilihan kedua. Kemudian mari kita lihat bagian targeting. Shopee menargetkan generasi milenial yang berusia 15-27 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka ini adalah kalangan yang aktif secara digital, terbiasa menggunakan smartphone, dan cenderung suka belanja online untuk mencari harga yang lebih terjangkau, namun tetap mengutamakan kualitas. Jadi, Shopee melihat peluang besar dari gaya hidup generasi ini yang serba praktis dan cepat. Lalu selanjutnya adalah positioning. Shopee memposisikan dirinya sebagai platform belanja online yang hemat dan ramah di kantong. Salah satu strategi unggulannya adalah pemberian voucher gratis ongkir kepada pengguna. Dengan demikian, Shopee ingin membentuk citra sebagai aplikasi belanja online yang ekonomis dan mudah diakses. Mereka juga sering berkolaborasi dengan artis atau selebritis terkenal untuk memperkuat posisinya di benak konsumen. Beberapa di antaranya adalah Blackpink, Tukul Arwana, Prilly Latuconsina, Fujian, Keanu Angelo, JKT48, dan banyak lagi lainnya. Jadi, ketika orang berpikir untuk belanja online, Shopee lah yang pertama terlintas. Nah, selanjutnya konsep pemasaran ada needs yang artinya kebutuhan, wants yang artinya keinginan, dan demands yang artinya sebuah permintaan. Need itu sendiri merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Contohnya ada masker medis, beras, dan pakaian dalam. Lalu, untuk wants merupakan kebutuhan yang diarahkan oleh selera. Contohnya sneaker branded, tas mewah, dan lipstick. Lalu, untuk demands yang artinya sebuah permintaan merupakan sebuah kemauan dan kemampuan. Contohnya ada merek handphone seperti iPhone, produk skincare viral, dan produk diskon. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai strategi marketing Shopee dengan pendekatan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana Shopee membangun dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Yang pertama ada produk. Shopee menyediakan beragam produk dari berbagai kategori, mulai dari fashion, elektronik, perlengkapan rumah tangga, makanan dan minuman, hingga kebutuhan ibu dan anak. Yang menariknya, Shopee tidak hanya menjadi tempat bagi penjual individu atau UMKM, tetapi juga bermitra dengan berbagai merek ternama seperti Zara, H&M, Uniqlo, Samsung, Xiaomi, hingga Oppo. Kehadiran merek-merek besar ini tentu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu, Shopee memiliki fitur Shopee Guarantee yang memberikan rasa aman bagi pembeli. Dengan fitur ini, dana konsumen akan ditahan sementara dan hanya akan diteruskan ke penjual setelah pembeli menerima barang dalam kondisi sesuai pesanan. Hal ini menunjukkan bahwa Shopee cukup serius dalam menjaga kenyamanan dan kepercayaan penggunaannya. Yang kedua, price atau harga. Dari sisi harga sendiri, Shopee menerapkan strategi yang sangat kompetitif. Banyak produk yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan toko konvensional. Shopee juga sering memberikan promo menarik seperti flash sale, diskon, voucher belanja, serta sistem Shopee Coin yang bisa digunakan sebagai potongan harga. Pada momen-momen khusus seperti Harbolnas, 11.11 atau 12 birthday sale, Shopee menawarkan potongan harga yang sangat signifikan.
Strategi ini sangat cocok dengan karakteristik konsumen Indonesia yang cenderung sensitif terhadap harga dan menyukai promo. Yang ketiga ada place atau tempat atau distribusi. Dalam hal distribusi, Shopee sendiri memiliki jangkauan yang sangat luas dengan menggandeng berbagai jasa logistik seperti JNT, JNE, Si Cepat, Antaraja, serta mengembangkan layanan pengiriman milik sendiri yaitu Shopee Express. Shopee mampu mengirimkan barang ke hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Selain itu, platform Shopee sangat mudah diakses, baik melalui aplikasi di ponsel maupun situs web. Antarmukanya ramah pengguna sehingga memudahkan siapa saja, termasuk mereka yang baru pertama kali belanja online. Shopee juga menyediakan berbagai metode pembayaran, mulai dari transfer bank, dompet digital atau Shopee Pay hingga COD atau cash on delivery yang masih menjadi pilihan banyak orang. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Dari segi promosi sendiri, Shopee bisa dibilang sangat aktif dan inovatif. Mereka menggunakan berbagai media, mulai dari media sosial, iklan digital, kerjasama dengan influencer dan artis, hingga menghadirkan brand ambassador internasional seperti Cristiano Ronaldo. Promosi semacam ini sangat efektif dalam membangun citra merek dan menjangkau berbagai segmen pasar. Tidak hanya itu, Shopee juga menawarkan berbagai fitur interaktif seperti Shopee Tanam, Shopee Live, dan aneka game berhadiah di aplikasinya. Fitur-fitur ini bukan hanya memberikan hiburan, tetapi juga mendorong pengguna untuk lebih aktif menggunakan aplikasi Shopee. Strategi ini terbukti mampu meningkatkan loyalitas pelanggan secara signifikan. Konsep inti dari pemasaran, atau bisa juga kita sebut sebagai core concept of marketing, juga terdiri dari 3 hal berikut ini. Yang pertama yaitu exchange atau pertukaran, yang kedua ada transaction atau kita sebut sebagai transaksi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada satisfaction, yaitu kepuasan. Yang pertama yaitu exchange atau pertukaran. Exchange adalah proses tukar-menukar yang dilakukan antara pembeli dan penjual. Sebagai contoh dari pertukaran, dapat kita lihat pada gambar pertama, yaitu di mana seseorang yang kita katakan sebagai pembeli melihat sebuah produk di aplikasi Shopee, misalkan saja sebuah tas. Lalu ia memutuskan untuk membelinya. Ia ingin melakukan penukaran uang atau kita katakan pembayaran melalui via Shopee Pay ataupun transfer bank atau metode pembayaran lainnya untuk mendapatkan produk tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada transaction atau transaksi. Transaction atau transaksi dapat kita lihat pada gambar kedua dan ketiga. Transaksi dapat terjadi pada saat pertukaran barang antara pembeli dan penjual benar-benar terjadi. Contoh dari transaksi adalah pada saat pembeli melakukan pembelian barang dan melakukan pembayaran. Setelah itu, penjual menerima notifikasi dan melakukan pengiriman barang melalui kurir. Di sini terjadi perpindahan nilai, uang yang sudah dibayarkan, barang dalam pengiriman. Yang terakhir yaitu ada satisfaction atau kepuasan. Adalah perasaan puas atau tidak puas setelah menerima produk. Contoh dari satisfaction adalah ketika paket sampai tepat waktu dan sesuai dengan ekspektasi. Pembeli senang karena produknya berkualitas, sesuai deskripsi dan pelayanannya yang cepat. Ia memberikan rating bintang 5 sebagai tanda kepuasan.